Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Ya, Babang Santuy beberapa bulan belakangan ini kurang aktif. Untuk menebus waktu yang telah terlewatkan, Babang Santuy kali ini comeback untuk memberikan asupan-asupan dari alur cerita film yang pastinya menarik untuk ditonton. Kali ini film berjudul A Model Kidnapping yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu, yang dimana menceritakan mengenai seorang gadis bernama Grace yang memiliki fashion di bidang modeling, yang dimana pada saat Grace mencoba untuk mengikuti beberapa agensi fotografer untuk memulai karirnya, bukannya berhasil, justru Grace harus menjadi korban penculikan yang akan dijadikan sebagai bintang untuk melakukan siaran langsung di situs dewasa. Oke, daripada kalian penasaran, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah aktivitas di ruangan studio foto yang dimana terdapat seorang fotografer dan seorang model perempuan yang bernama Grace. Pada awalnya, sesi pemotretan berjalan lancar, akan tetapi pada saat si fotografer berkata, jikalau Grace ingin sukses di dunia permodelan, maka dirinya harus berani untuk mengambil resiko. Oleh karena itu, si fotografer menginstruksikan kepada Grace untuk membuka jaketnya agar memperlihatkan gaun pendeknya itu. Setelahnya, si fotografer memerintahkan Grace untuk melepaskan semua pakaian. Akan tetapi, Grace tidak mau. Fotografer lagi-lagi berkata bahwa jikalau Grace ingin kaya, maka dirinya harus mengikuti semua aturan yang diperintahkannya. Alih-alih tergoda, Grace memilih untuk menyudahi sesi pemotretan ini dan pulang dengan membawa memory card yang berisi foto-foto dirinya itu. Kemudian pada malam hari, terlihat Grace sudah bersama dengan seorang pria yang tidak lain adalah kekasihnya, dia bernama Matt. Grace pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya pada siang hari itu. Matt yang mendengarnya pun sontak terkejut dengan jalan pilihannya Grace yang lebih memilih untuk berkecimpung di dunia permodelan dibandingkan kuliah bersama dengan dirinya. Singkat cerita, setelah bertemu dengan Matt, Grace kemudian pergi ke sebuah restoran untuk menemui ibunya yang bekerja di restoran itu. Dan lagi-lagi Grace kembali mendapatkan wejangan dan saran yang sama, yaitu untuk fokus saja terhadap kuliahnya dan berhenti mengejar ambisi untuk menjadi seorang model yang sukses. Karena merasa ibunya tidak mendukung cita-citanya, akhirnya Grace pun pergi meninggalkan ibunya dengan rasa kecewa. Sesampainya di rumah, Grace langsung disibukkan dengan urusan dunia permodelan, yang salah satunya dia mendapatkan sebuah email penolakan dari agensi yang dia telah melampirkan lamarannya. Tetapi di sisi lain, Grace juga mendapatkan sebuah email yang berisikan sebuah penawaran menarik mengenai dunia permodelan dari salah satu agensi yang menawarkan Grace untuk menjadi modelnya, yang dimana Grace dijanjikan untuk diberikan uang akomodasi ke tempat itu guna berkenalan dengan agensi tersebut dan tidak lupa portofolionya juga. Grace pada awalnya sempat ragu karena semuanya serba gratis, dan pada akhirnya dia pun memutuskan untuk melampirkan lamaran ke agensi tersebut. Singkat cerita, Grace pun terbangun di pagi hari karena suara telepon yang dia dapatkan dari seorang pria yang bernama Hunter Kelly. Usut punya usut, pria itu ternyata seorang fotografer dari agensi yang Grace lamar pada malam sebelumnya. Dengan sumringah, Grace mendengarkan pernyataan dari Hunter Kelly yang memerintahkannya untuk pergi ke Miami yang dimana agensi itu berada. Dan Grace pun setuju untuk memulai kolaborasinya tersebut. Tapi terlebih dahulu, Grace meminta portofolio untuk dijadikan sebagai bukti bahwa agensi itu benar adanya dan bukan agensi abal-abal yang kerap kali menipu para pelamarnya. Setelah mendapatkan bukti portofolionya, Grace pun semakin percaya dan mantap untuk pergi ke Miami guna memulai karirnya di dunia permodelan.
Dengan buru-buru, Grace mengepak pakaiannya dan berangkat menuju Miami dengan meninggalkan sebuah pesan untuk ibunya. Tidak lupa di perjalanan, dia mengirimi sebuah pesan untuk Matt, kekasihnya, yang dimana Grace mengatakan bahwa dirinya ingin mencoba untuk sukses tanpa Matt atau ibunya itu. Sementara itu di sisi lain, ibunya Grace terlihat baru saja terbangun dari tidurnya dan mendapatkan surat yang mulai dirinya baca bahwa Grace pergi dari rumah. Singkat cerita, Grace kini sudah tiba di Miami, yang mana kedatangannya sudah ditunggu oleh seorang perempuan bernama Nicole. Mereka pun berkenalan dan kemudian langsung bergegas pergi menuju suatu rumah yang mewah. Sesampainya di sana, Grace pun langsung bertemu dengan Hunter Kelly, yaitu seorang fotografer agensi itu. Kemudian mereka pun mulai berinteraksi dan mencoba untuk take foto sebagai permulaan, yang dimana aktivitas ini terganggu karena Nicole membawa sebatang coklat yang berisi kacang. Usut punya usut, Hunter Kelly mempunyai alergi terhadap kacang dan bisa berakibat fatal. Kemudian setelahnya mereka pun berkumpul di ruang makan untuk sekedar minum bersama. Dirasa minumnya habis, Hunter Kelly pun memerintahkan Nicole untuk pergi ke supermarket guna membeli minuman anggur. Kemudian setelah Nicole pergi ke supermarket, barulah dia bercerita mengenai kecintaannya terhadap makanan dan teman-temannya yang meninggal akibat mengkonsumsi narkoboy. Dan salah satunya adalah Nicole yang memiliki masalah yang sama terhadap narkoboy. Oleh karena itu, Hunter Kelly membantu sepenuhnya untuk berhenti dari kecanduan zat ilegal itu. Di momen ini, Hunter Kelly pun menyadari bahwa Grace adalah orang yang berbeda dari orang-orang sebelumnya, yang dimana kebanyakan seorang model biasanya sombong dan tidak berotak. Tapi kali ini objek di depannya itu sangatlah berbeda. Semakin malam, perbincangan pun berubah semakin menyenangkan. Dan pada saat itu juga Hunter Kelly mendapatkan sebuah pesan dari Nicole yang mengabarinya bahwa dirinya telah pulang. Alhasil Hunter Kelly menawarkan kepada Grace untuk menginap di wisma itu. Tanpa berpikir panjang dan menaruh rasa curiga, akhirnya Grace pun menerima tawaran dari Hunter Kelly. Setelah mengantarkan Grace masuk ke dalam kamar, Hunter Kelly pun berpamitan keluar dengan mengucapkan selamat malam. Dan tidak lama kemudian, Grace baru menyadari bahwa dirinya lupa membawa tasnya. Sontak, dia pun segera bergegas pergi keluar untuk membuka pintu kamar. Tetapi pintu kamar itu ternyata dikunci dari luar. Grace pun terus mencoba untuk berteriak dari balik jendela kamar, tetapi Hunter Kelly acuh tidak acuh dan bergegas pergi dari tempat tersebut. Merasa ada yang tidak beres, Grace pun mencoba untuk menghubungi 911, yaitu pusat bantuan. Tapi ternyata telepon di kamar itu sudah disadap dan terhubung kepada telepon milik Hunter Kelly, yang dimana Hunter Kelly sedikit memberikan peringatan kepada Grace untuk lebih tenang agar Grace nyaman karena Grace akan berada di kamar itu untuk sementara waktu. Di sisi lain, ibunya Grace dan Matt terlihat mencoba untuk mencari tahu keberadaan Grace. Kemudian kembali lagi ke wisma tempat Grace disekap oleh Hunter Kelly. Terlihat Hunter Kelly membangunkan Grace dengan memegang sebuah nampan yang berisikan makanan dan minuman. Dengan segera Grace melompat dari tempat tidurnya dan menjauh dari Hunter Kelly. Tanpa basa-basi, Grace langsung meminta untuk dibebaskan karena dirinya sadar bahwa kini tengah diculik dan disekap oleh Hunter Kelly. Dan kemudian Hunter Kelly pun menjawab, Grace akan tinggal di wisma ini karena Hunter Kelly mempunyai sebuah rencana besar dan menunjukkan sebuah foto-foto wanita sebelumnya yang menjadi bintangnya itu. Hunter Kelly pun mengatakan hidup Grace kini akan disiarkan secara online dan Grace akan melakukan apapun yang diinginkan oleh dirinya itu. Pada awalnya Grace menolak dan memberontak. Dirinya berkata bahwa lebih baik mati daripada harus melakukan pekerjaan ini. Tapi pada akhirnya Grace mau tidak mau melakukannya karena Hunter Kelly mengancam akan membunuh ibunya Grace dengan menunjukkan video aktivitas ibunya yang tengah bekerja di sebuah restoran. Dan hal yang pertama yang diberitahukan oleh Hunter Kelly adalah kata sandi telepon yang kemudian Hunter Kelly menginstruksikannya untuk memilih setelan baju yang ada di lemari kamar ini. Kemudian Grace melihat video di balik layar TV yang memperlihatkan seorang wanita cantik berpakaian cukup seksi yang menari erotis.
Dan selanjutnya, Grace membuka lemari yang diinstruksikan oleh Hunter untuk mengenakan pakaian pemandu sorak. Sementara itu di sisi lain, handphone Grace dikendalikan oleh Hunter, yang dimana terlihat Hunter tengah membalas pesan dari ibunya Grace dan memposting beberapa foto di sosial medianya Grace. Hal itu dilakukan Hunter untuk menutupi kejadian sebenarnya mengenai Grace. Tidak lama kemudian, sang ibu menerima sebuah notifikasi dari akun sosial media Grace yang baru-baru ini mengunggah fotonya. Ibunya pun sontak mencoba untuk menghubungi Grace, tapi tidak ada satupun panggilan terjawab oleh Grace. Kemudian, ibunya Grace mencoba untuk menelpon Matt dan memberitahunya mengenai Grace. Dan dengan cepat, Matt langsung bergegas memeriksa akun sosial medianya Grace dan melihat bahwa Grace baru saja memposting foto dirinya. Dengan begitu, Matt pun berpikir bahwa Grace baik-baik saja. Ditambah lagi bahwa Matt mengirim sebuah pesan kepada Grace dengan akhiran kata I love you yang juga dibalas dari HP-nya Grace, I love you too. Kembali lagi bersama dengan Hunter Kelly dan Nicole yang terlihat tengah bersama di sebuah ruangan untuk menyaksikan aksi pertamanya Grace menjadi bintang dewasa. Di balik layar, Hunter terus menginstruksikan Grace untuk melakukan adegan demi adegan yang menggoda. Tapi Grace memberontak dan berteriak. Hal itu membuat Hunter pergi menemui Grace di ruangannya dan merasa kecewa dengan perilakunya yang seharusnya tidak dilakukannya itu. Sementara itu di sisi lain, ibunya Grace terus khawatir tentang keberadaan putrinya tersebut. Dan kembali lagi dengan Grace yang mencoba untuk memecahkan kaca jendela kamar untuk kabur. Tapi Hunter terlebih dahulu datang menggagalkan rencananya, yang kemudian Hunter memberitahukan Grace bahwa video pertamanya mendapatkan penayangan terbanyak. Alhasil Hunter menawarkan bourbon, tetapi Grace menolaknya dan mulai menyerang Hunter kecil-kecilan, yang kemudian Grace dibuat terdiam pada saat Hunter memperlihatkan foto seorang wanita yang menjadi korbannya. Setelahnya Hunter bersama dengan Nicole yang berbincang-bincang mengenai keadaan mereka, yang dimana Nicole memberikan saran kepada Hunter untuk mereka agar segera melarikan diri ke Meksiko. Tapi Hunter meyakinkan Nicole bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kemudian mereka berlanjut dengan adegan hot kissing yang hampir mengarah ke HB. Walaupun sempat gagal karena Hunter salah menyebut nama Nicole menjadi Grace. Hunter pun meminta maaf dan mencoba untuk memulai kembali aksi mantap-mantapnya itu. Keesokan harinya, terlihat Grace tengah menjalankan pekerjaan yang terpaksa ini. Dan kali ini, Grace berperan sebagai seorang pustakawan dan menampilkan pertunjukan yang bagus. Kemudian, selama beberapa hari berikutnya, Grace juga mengenakan beberapa kostum cosplay yang berbeda. Pada suatu ketika, Hunter memberitahukan Nicole bahwa dirinya akan berolahraga jogging. Sementara itu, Nicole memanfaatkan keadaan untuk masuk ke dalam kamarnya Grace. Ternyata Nicole cemburu kepada Grace dan menyuruhnya untuk berhenti merayu Hunter. Dan kemudian mereka berdua bertengkar, yang dimana pada saat Grace akan kabur, tapi Hunter terlebih dahulu datang ke tempat itu. Where do you think you're going? She tried to kill me. Now go inside and think about what you mission. Sementara itu, Grace berterima kasih kepada Hunter dan tidak lupa sedikit menggoda Hunter dengan memberikan ciuman di lehernya. Kemudian Hunter pun seketika terkesan dengan Grace yang mengingatkan pada ibunya dan memintanya untuk tidak pernah pergi meninggalkannya. Sementara itu di sisi lain, ibunya Grace dan Matt kembali komplain kepada detektif dan mengeluh mengenai kasus hilangnya Grace yang aneh ini. Alih-alih menelaah kasus tersebut, detektif itu justru berkata bahwa Grace bukanlah hilang, melainkan detektif mengira bahwa Grace hanya tidak ingin keberadaannya diketahui oleh siapapun, termasuk oleh ibunya sendiri dan pacarnya. Kemudian, Grace sendiri kini tengah bersama dengan Hunter yang memberikan sebuah gaun baru untuk ulang tahunnya Grace. Hunter terkesan dengan kecantikan Grace yang mengenakan gaun itu. Keesokan harinya, Grace pun bertanya kepada Hunter apakah dirinya bisa menjadi bagian dari timnya. Tidak hanya itu, Grace juga bertanya apakah dia bisa pergi berbelanja dengan Hunter untuk membeli perlengkapan seninya ini. Pada awalnya Hunter menolak,
dan memintanya untuk menuliskan daftar apa saja yang diperlukan oleh Grace. Tapi akhirnya Grace bisa membujuk Hunter untuk ikut berbelanja dengannya. Kemudian pada saat mereka tiba di sebuah toko pakaian, Grace pun dengan segera pergi ke ruang ganti pakaian dan mulai menjalankan aksinya. Grace mencoba untuk melukai salah satu jari tangannya sehingga mengeluarkan darah, yang dimana darah itu dijadikan alat media untuk menuliskan kata-kata help di balik kaca. Tapi sayangnya aksi itu digagalkan oleh Hunter yang tiba-tiba masuk ke dalam ruang ganti pakaian tersebut. Hunter pun mengeluarkan senjata untuk menakut-nakuti Grace dan kemudian pergi membawa Grace keluar dari toko pakaian itu. Ketika Hunter dan Grace tiba di Wisma, Hunter pun dengan cepat langsung menyuruh Nicole untuk mengenakan pakaiannya dan bersiap-siap untuk memberikan hukuman kepada Grace ketika pertunjukan tengah berlangsung itu. Di sisi lain, temannya Matt menunjukkan kepadanya mengenai video siaran langsungnya Grace yang dipukuli oleh Nicole. Dan dengan segera, Matt mengirimkan pesan kepada Grace bahwa dirinya akan segera datang dan akan membunuh orang-orang yang membuatnya melakukan hal-hal itu. Karena handphonenya Grace dipegang oleh Hunter, akhirnya Hunter pun mengetahui hal tersebut dan langsung menemui Grace yang tengah disiksa oleh Nicole. Siaran langsung itu dihentikan dan Hunter memberitahukan Grace bahwa kekasihnya mengirimkan sebuah pesan mengenai situasi Grace. Kemudian Hunter menyuruh Grace untuk menghubungi Matt dan dipaksa untuk berkata bohong bahwa dirinya baik-baik saja. Dan secara emosional, Grace memintanya untuk meninggalkannya sendirian, dalam kata lain putus dengannya. Tidak percaya begitu saja dengan apa yang diucapkan oleh Grace, akhirnya Matt langsung menelpon ibunya Grace dan memberitahukan semua yang terjadi kepada Grace. Dan akhirnya mereka setuju untuk bertemu di departemen kepolisian dan kemudian Matt berkata kepada temannya untuk membantunya menemukan para penculik Grace itu. Dan kemudian terlihat bahwa Nicole tengah melihat foto-foto wanita yang tewas ada di komputernya Hunter. Nicole kecewa karena hal itu. Kemudian Nicole pun memberitahukan mengenai yang dilihatnya tersebut kepada Hunter. Hunter yang mengetahuinya lantas mengancam Nicole untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, kalau tidak dirinya akan dibunuh juga oleh Hunter. Scene berpindah di departemen kepolisian, terlihat detektif tengah bersama dengan ibunya Grace yang kemudian datanglah Matt di sana. Detektif masih percaya bahwa Grace aman pada saat dirinya memposting fotonya sendirian di akun media sosialnya dan mengatakan bahwa Grace beralih ke jaringan nirkabel sehingga mereka tidak dapat melacaknya. Di tempat lain, Grace terlihat tengah melakukan aksi untuk menyembunyikan sesuatu di alarm kebakaran dan kemudian kembali ke tempat tidur untuk melanjutkan proyek seninya itu. Dan kemudian Hunter masuk ke dalam kamarnya Grace untuk memberitahu bahwa mereka akan memulai adegannya dalam waktu 10 menit. Akhirnya adegan pun dimulai dengan memperlihatkan Grace yang tengah melepas jubah dan mulai menggambar tubuhnya yang tidak memakai busana. Dan setelah sekitar 1 menit menggambar, Grace tiba-tiba menangis dan mulai melakukan aksi dengan menggunakan peralatan seperti buku yang dibakar untuk membuat asap yang memicu alarm kebakaran di tempat itu. Grace berlari pergi ke dalam rumah untuk menelpon 911, tapi Hunter terlebih dahulu berhasil menangkapnya dan memaksa Grace untuk kembali ke Wisma. Dan kemudian Hunter membersihkan dirinya dan pergi keluar untuk berurusan dengan petugas kepolisian yang datang diakibatkan dari alarm kebakaran yang berbunyi di rumahnya. Petugas kepolisian pun bertanya mengenai keadaan sebelah matanya Hunter yang terluka. Hunter pun menjawab dengan mengatakan bahwa sebelah matanya terluka karena pemadam api masuk ke dalam matanya itu. Kemudian ketika pihak kepolisian ingin memeriksa lebih dalam lagi ke rumahnya Hunter, tiba-tiba aksinya digagalkan karena pihak kepolisian itu mendapatkan sebuah telepon mengenai kasus perampokan sehingga polisi itu harus pergi ke sana. Di sisi lain, Matt bersama dengan temannya berhasil menemukan sebuah petunjuk mengenai fotografer palsu itu dan mencoba untuk mencari tahu lebih dalam lagi guna menemukan keberadaan Grace. Dan selanjutnya, Hunter terlihat tengah menggali sebuah kuburan yang dalam di hutan. Dan setelah selesai langsung kembali memeriksa jawaban yang dikirim oleh Matt. Kemudian memberitahu Nicole untuk pergi ke daerah lain
Tapi ketika Nicole berada di stasiun, dirinya diikuti oleh Matt yang juga ada di stasiun itu. Dan akhirnya Matt mengikuti Nicole. Sementara itu, Hunter terlihat memasuki wisma yang dimana Grace berada dan memberitahukan kepada Grace bahwa dia telah menggunakan semua kesempatannya. Dan sekarang Grace akan memerankan adegan yang dimana Hunter membunuhnya. Kemudian Grace memohon kepada Hunter untuk tidak melakukan hal itu, tapi Hunter bertekad untuk tetap melakukannya. Kemudian terlihat bahwa Matt berhasil tiba di wisma Hunter. Dirinya berusaha untuk masuk menerobos pagar dengan cara menaiki dan memasuki rumah itu. Tapi sayangnya Hunter melihat hal tersebut dan menyerang Matt sampai Matt pingsan. Grace sendiri kini sibuk mengunyah coklat. Hal itu dilakukannya untuk berciuman dengan Hunter yang memiliki alergi terhadap kacang yang terdapat di dalam coklat itu. Kemudian Hunter kehabisan nafas dan memohon kepada Nicole untuk membantunya membawa alat pernafasan atau inhaler. Tapi Nicole justru menolaknya dan membuat Hunter sekarat, yang kemudian dengan perlahan Hunter pun tewas karena alergi terhadap coklat. Kemudian film pun diakhiri dengan happy ending yang memperlihatkan keadaan 1 tahun kemudian yang dimana Grace tengah bersama dengan ibunya yang tengah duduk di pantai. Mereka terlihat senang. Usut punya usut, Grace kini telah menjadi seorang model yang sukses dan ibunya mendukung dalam semua hal, termasuk Matt dan Grace yang masih bersama dan diketahui bahwa mereka masih saling mencintai satu sama lain. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film dari A Model Kidnapping. Ya, bagaimana ceritanya? Seru bukan? Dari film ini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran bahwasanya jangan mudah percaya atau tergiur oleh suatu hal yang di luar akal sehat mengenai kebenarannya. Dan jangan pernah membantah nasihat dan saran dari orang tua, terutama ibu dan orang terdekat kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.